warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Cindy Widakusumaningrum dengan NIM T2021 01036. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah dibagikan oleh Bapak dosen Bapak Darlianto SSI MSc, di mana materi ini sebagai syarat untuk memenuhi final fisika lanjut. Pengertian kestabilan inti. Inti stabil adalah inti yang tidak dapat secara spontan meluruh atau berubah. Definisi kestabilan yang lebih mengkhusus adalah kemampuan inti meluruh dengan jenis peluruhan tertentu. Sebagai contoh, tidak dapat meluruh secara spontan dengan mengemisikan B- atau B+. Kestabilan inti tidak hanya dipengaruhi oleh angka banding proton-neutron, tetapi dipengaruhi juga oleh genap ganjilnya jumlah proton dan neutron di dalam inti. Faktor utama yang menentukan suatu inti stabil atau tidak ialah perbandingan neutron terhadap proton, N/P. Beberapa aturan berikut yang berguna dalam memprediksi stabilitas inti adalah: 1. Inti yang mengandung 2, 8, 20, 50, 82, atau 126 proton atau neutron biasanya lebih stabil. Yang kedua, inti dengan bilangan genap proton dan neutron biasanya lebih stabil. Yang ketiga, semua isotop dari unsur-unsur dengan nomor atom lebih besar dari 83 bersifat radioaktif. Yang keempat, kestabilan inti dapat dikaitkan dengan perbandingan neutron-proton. Kita kestabilan merupakan informasi untuk mengetahui kestabilan inti secara eksperimen. Banyaknya proton dalam isotop disebut pita kestabilan. Inti yang tidak stabil untuk menyesuaikan perbandingan neutron terhadap proton. Isotop inti ringan di atas pita dilakukan dengan cara pemancaran partikel proton dan pemancaran partikel neutron. Isotop inti ringan di bawah pita kestabilan dengan cara pemancaran partikel positron dan penangkapan partikel elektron. Nukleida berat, nukleida yang memiliki terlalu banyak proton dan neutron untuk melepaskan partikel. Hukum kekekalan adalah aturan yang berlaku pada sifat materi yang selalu kekal. Ada 3 macam hukum kekekalan, yaitu: 1. Kekekalan massa dan energi. Yang kedua, kekekalan muatan listrik. Dan yang ketiga, kekekalan jumlah nukleon. Rumus empiris Weizsäcker dengan menggunakan asumsi dasar sebagai berikut. Inti terdiri dari zat yang tak termampatkan sehingga jari-jari berbanding lurus. Yang kedua, gaya inti tak bergantung pada muatan nukleon. R sama dengan Rho dikali A pangkat 1/3. Yang ketiga, gaya inti mempunyai sifat jenuh. MAZ sama dengan M0 tambah M1 tambah M2 tambah M3 tambah M4 dan tambah M5. Partikel elementer, berdasarkan interaksi kuat, partikel digolongkan menjadi lepton dan hadron. Lepton merupakan partikel yang tidak berinteraksi kuat, sedangkan hadron merupakan partikel yang dapat berinteraksi. Hukum-hukum kekekalan, yaitu: 1. Kekekalan lepton. Hukum kekekalan atau aturan seleksi dapat berlaku pada bilangan kuantum, seperti bilangan lepton. Yang kedua, kekekalan baryon. Bilangan baryon didefinisikan bernilai positif 1 untuk partikel, negatif 1 untuk antipartikel baryon, dan 0 untuk semua partikel yang lain. Baik, itu adalah presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.